Asalkan jangan politik, jadi jangan politik karena pilihan raya bulan 3 itu detik yang terakhir. Hijau biru tak nak, Allah dalam paper tak nak. Tadi Syekh pada soalan daripada SMS. SMS dari mana tu? Dari Sintetika. Ini macam tidak macam mana boleh masuk? Asal tak tuan Imam. Soalan SMS. Salam Tuan Syekh, boleh terangkan sedikit mengenai ahli sufi? Boleh juga pertanyaannya pakai kata-kata boleh lagi. Memang kalau duduk di sini memang boleh lah. Tak payah kalau boleh, tak payah minta pun memang kena terangkan lah. Jadi tak payah saya kalau boleh minta penjelasan. Mau tak mau saya duduk sini memang justru untuk menjelaskan. Jadi tak payah minta-minta lagi. Boleh ke Syekh? Tak boleh. Jadi masalah. Jadi sufi terlepas daripada istilah yang digunakan. Kalau kita tak disebut sufi pun, tapi kita orangnya penyabar, bersyukur, bijak, ramah, baik, tawadhu, mulia, berarti dengan kita telah mengamalkan akhlak karimah daripada sifat-sifat akhlak baginda Nabi SAW. Dan itulah yang subati dalam kehidupan para ulama tasawuf. Jadi yang tidak ada itu setakat penamaannya saja. Tasawuf atau sufi. Jadi tasawuf itu ilmunya. Kalau dengan sufi itu adalah orang yang beramal dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang diajarkan sejak daripada zaman Rasulullah, bahkan ilmu yang mendapatkan pedoman dan landasan asasi dan pertamanya daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kita tidak perlu meragukan tentang kesahihan atau kebenaran, keutuhan tentang istilah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah suatu peristilahan baru, sebagaimana dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu yang kita pelajari sekarang ini. Dulu tidak ada istilah ilmu fiqh. Nabi kita bersabda, "Mayuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin." Tapi apakah ada kata-kata untuk ilmu itu dikasihkan julukan dengan ilmu fiqh? Itu tidak ada istilahnya. Jadi setakat istilah saja, kita tidak perlu mempertengkarkan. Dan ulama-ulama yang beramal dengan ilmu tasawuf, yang subati dengan panduan-panduan tasawuf, disebut ulama sufi atau ahli sufi. Jadi asal pengambilan daripada istilah tadi itu ada yang mengatakan itu daripada sofa, kena murninya, kena benihnya hati dan perasaan mereka, karena mulus dan ikhlasnya amal dan ubudiyah mereka kepada Allah, itu dikatakan sofa. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan karena kebanyakan daripada mereka berpakaian mengenakan pakaian suf. Suf itu bahan wool kalau kita daripada kulit kambing atau daripada kulit maka kebanyakan mereka daripada pakaian yang seperti itu. Jadi tentang penisbahan ulama tidak ada masalah. Tapi yang sangat pasti tentang ulama tasawuf itu justru daripada berbagai disiplin ilmu yang kita pelajari, bermula dengan ilmu Al-Quran, ilmu hadis, kemudian dengan fikihnya, justru ilmu tasawuf itu yang paling memainkan peranannya. Sebab kalau dengan ilmu Al-Quran dan hadis setakat memberikan pedoman dan bimbingan. Ilmu fikih menjelaskan tentang halal dan haram kepada kita, tapi praktek hukum dengan hakikat dan juga dengan syariat, hakikat dan tarikahnya itu justru dengan ilmu suluk. Yang pertama itu adalah syariatnya, yang kedua dengan tarikahnya. Tidak cukup kalau hanya setakat halal, haram, sunat, elok, cantik, bagus, tapi diamalkan. Makanya itu kenapa yuyu di negara kita kosong. Anda beda lihat kalau kita pergi ke King Abdul Aziz yang di Mekah, atau juga Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah, atau juga hatta di pasar-pasar Arab Saudi pun. Tengok saja seperti di Jeddah, saya senantiasa sholat sembahyang di masjid tengah pasar. Pada waktu adzan berkumandang, kelompok masjid akan penuh, kedai-kedai semuanya tutup. Itu bermula daripada bersyarat. Pada saat bersyarat kita setakat bersyarat saja, tapi adzan berkumandang bersyarat kali. Tak masuk ke masjid, akhirnya pelajar mahasiswa-mahasiswi masjid yang segitu besar kapasiti sampai 5-6 ribuan, satu saf pun tidak penuh. Kalau tidak percaya boleh tengok, pergi ke saja tak tu UMK, UTMK. Saya pernah beberapa kali sembahyang di UUM, di UII, UTM dan tempat-tempat seumpamanya. Kecuali kalau ada program, tak ada program sembahyang 5 waktu untuk penuh sampai 2, 3, 4, 1 sudah alhamdulillah betul.
Kenapa? Bermula daripada figur, bermula daripada al-faqih. Kalau faqihnya senantiasa menjaga salat berjamaah, insya Allah dengan pelajar-pelajarnya dan masyarakatnya seperti itu. Kalau tuan imamnya tidak turun, bila juga tidak turun, masjid akan terkunci. Mana? Ada tidak berkumandang. Kita tidak akan mengambil alih. Kenapa? Kita katakan itu sudah tugasnya Bilal. Imamnya bertugas untuk menjadi imam di sini. Nah, begitu pandangan masyarakat. Sufi bukan setakat beramal saja, tapi membenihkan dan membersihkan amalan kita. Takat amalan tadi itu daripada riya, daripada sum'ah, daripada ujub, daripada takabur, sehingga duduk di hadapan siapa saja, hatta di hadapan makhluk, seperti duduk di hadapan Allah Jalla wa'ala dengan penuh hormat dan ta'zim. Duduk yang menunjukkan kita itu sopan di hadapan Allah dan para malaikatnya. Duduk yang dianggap kita itu sopan dan hormat kepada saudara-saudara kita yang ada di samping menyamping kita. Dulu pernah saya katakan dan selama-lamanya akan saya katakan. Dulu pernah saya katakan dan sekarang saya katakan dan selama-lamanya akan saya katakan. Kan itu samakan slogannya kan. Sama slogannya, stiker-stiker yang di kereta itu. Dulu biru, sekarang biru dan selama-lamanya biru. Dulu hijau, sekarang hijau dan selama-lamanya hijau. Kan itu slogan. Jadi slogan saya dulu pernah saya katakan dan sekarang juga saya berkatakan dan selama-lamanya akan saya katakan. Kalau ingin duduk hormat sopan santun di masjid, di rumah Allah, tenang. Siapa yang di sampingnya? Jangan pandang rupa, jangan pandang janggut, jangan pandang hidung. Sebab kalau di segi hidung kalah dengan hidung kita mancung. Jangan pandang kulit, sebab kulit dia hitam gelap, kita putih ceria. Jangan pandang jabatan, sebab jabatan kita lebih tinggi. Yang kita pandang siapa di kalangan kita yang sudah mendapatkan kebebasan diri daripada api neraka. Dan siapa di kalangan kita yang duduk sekarang ini yang sudah dilihat, dipandang Allah dengan rahmat dan maghfirahnya. Siapa di kalangan kita orang yang paling dekat di sisi Allah? Datu, datin, tan sri, menteri, kiai, baba, ulama, maulana, itu tidak jadi jaminan. Tidak jadi jaminan. Mungkin saja menurut saya kita pandang kerdil. Nabi kita bersabda akan masuk surga dengan syafaat dan Uwaisunil Qarni yang dikatakan orang gila, kerdil. Yang pertama bodoh, yang kedua kecil, yang ketiga ternyata Nabi kita katakan seramai penduduk Rabi'ah dan Mudar. Kalau dengan bahasa kita seramai penduduk Syam, Alam dan Bukit Jelentong akan masuk surga dengan syafaatnya Uwaisunil Qarni. Wajarkah, betulkah saya angkat kaki duduk orang sopan di hadapan seseorang yang sudah ada catatan namanya di dalam surga? Itu insya Allah kalau kita kotak sebanyak apapun duit kita, kalau kita menteri setinggi apapun makam kita akan duduk iftiras tawaruk atau bersila secara sopan. Tidak akan duduk dengan cara yang tidak sopan. Angkatkan kaki kita, hunjurkan di hadapan seseorang tadi itu. Itu pada saat kita anggap dia rendah, sebab dia adalah anak buahku. Itu hakikat. Sebab kenapa? Sebab dia tinggal di mana? Di Bukit Beruntung. Aku di Bukit Jeluntung. Semacam itu. Baginda lihat manusia sama saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Nabi kita Allah Tuhan tak kata inna akramakum indallahi aktsarukum mala. Nah, yang paling mulia di sisi Allah yang paling banyak duit tidak, yang paling tampan tidak, yang paling kaca tidak, yang paling cantik tidak, yang paling kuat tidak, yang paling perkasa tidak.